Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK CPNS yang berkaitan tentang sikap menghargai persamaan kedudukan warga negara. Di antaranya itu ada ras, agama, gender, budaya, suku, dan lain sebagainya. Tanpa berlama-lama, ayo kita bahas soal yang pertama. Sekumpulan orang yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan. Jadi ada rasa persamaan dan mendiami suatu wilayah negara tertentu. Disebut sebagai A suku, B rakyat, C imigran, D wisatawan, dan E warga negara. Sudah sangat jelas mereka merasakan satu rasa persamaan dan mendiami suatu wilayah disebut sebagai A suku. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu contoh sikap menghormati teman tanpa mempermasalahkan perbedaan adalah A. Bermain hanya dengan teman satu daerah, B. Ikut serta merayakan hari besar umat beragama lain, C. Membanding-bandingkan warna kulit dengan teman, D. Hanya mau belajar bersama dengan teman yang pandai, dan E. Mendengarkan teman yang menyampaikan pendapat dengan logat bahasa daerahnya. Jadi sikap menghormati teman tanpa mempermasalahkan perbedaan dari segi apapun itu terdapat pada opsi E. Jadi mendengarkan teman yang menyampaikan pendapat dengan logat bahasa apapun, mau bahasa Bugis, bahasa Jawa, logat apapun itu diterima. Ya, itu adalah salah satu sikap menghormati. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa identitas, budaya, dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan A. Tingkat pendidikan, B. Kemajuan suatu bangsa, C. Partisipasi warga negara, E. Era keterbukaan dan globalisasi, dan E. Perkembangan zaman dan peradaban. Jadi soal ini itu berkaitan tentang budaya dan suku. Jadi saya bacakan dulu, kalian yang menyimak dan tentukan jawaban kamu. Di Indonesia terdapat perbedaan antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya yang meliputi perbedaan adat istiadat, bahasa, dan budaya. Tiap-tiap suku bangsa dengan segala perbedaan yang ada berhak mengembangkan budaya dan adat istiadat masing-masing selaras dengan nilai-nilai hak dan martabat kemanusiaan. Ya, ini yang penting. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Jadi sudah sangat jelas dari kelima opsi ini jawabannya adalah bagian E, perkembangan zaman dan peradaban. Kita lanjut soal berikutnya. Pernyataan berikut ini yang termasuk hak sekaligus kewajiban warga negara terhadap bangsa dan negara adalah, jadi ini adalah tanggung jawab, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? A. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, B. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, C. Berserikat dan berkumpul, D. Mendapat pengajaran maksudnya, dan E. Menjunjung hukum. Jadi antara A dan E, jawaban yang paling tepat itu adalah A. Kewajiban dan hak kita sebagai warga negara terhadap bangsa dan negara itu adalah ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, dan itu tercantum dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Kita lanjut soal yang berikutnya. Ciri tindakan menghormati persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku bangsa seperti berikut kecuali. Jadi satu di antara kelima opsi ini yang tidak termasuk. A. Membantu korban bencana alam, B. Memberi kesempatan pemeluk agama lain yang akan melaksanakan kegiatan keagamaan, C. Secara pribadi menunjukkan sikap senang terhadap mereka yang diperlakukan secara diskriminatif. Jadi kalau bagian C itu adalah sikap pribadi kita menunjukkan merasa senang jika ada orang diperlakukan secara diskriminatif. Diskriminatif itu kan menyimpang. Bagian D, secara sosial menumbuhkan sikap bersedia menerima adanya kesederajatan di antara keragaman budaya, dan E. Mengadakan musyawarah wakil-wakil agama yang berbeda secara mandiri maupun dengan pihak pemerintah demi kepentingan bersama. Jadi sudah sangat jelas dari kelima opsi ini yang tidak termasuk itu adalah bagian C. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu prinsip persamaan kedudukan warga negara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Lebih mengutamakan kewajiban daripada hak, B. Tidak semena-mena terhadap orang lain, C. Menunjukkan ciri khas suku bangsa dalam pergaulan, D. Mengajak umat beragama lain menjalankan ibadah bersama, dan E. Menggunakan hak milik tanpa memperhatikan kepentingan sosial. Jadi yang termasuk
salah satu prinsip persamaan kedudukan warga negara yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bagian B, tidak semena-mena terhadap orang lain. Kita lanjut soal yang berikutnya. Wujud persamaan kedudukan warga negara dalam bidang politik. Ini adalah wujud persamaan ya, kedudukan kamu sebagai warga negara dalam bidang politik, yaitu A. Memperoleh kehidupan yang layak, B. Meningkatkan produktivitas dalam bekerja, C. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, D. Meningkatkan fasilitas pelayanan umum yang layak, dan E. Mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara. Ingat, ini dalam bidang politik, karena di semua opsi ini adalah opsi yang positif semua, tapi di dalam soal ini dikatakan dalam bidang politik. Jadi yang termasuk itu adalah bagian E, mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan disebut A. Ius soli, B. Ius sanguinis, C. Kewarganegaraan tunggal, D. Kewarganegaraan ganda terbatas, dan E. Kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Jadi saya jelaskan dulu, kalau ius soli itu berdasarkan tentang tempat lahir, kalau bagian B itu ius sanguinis berdasarkan dengan keturunan. Jadi sudah sangat jelas dari kelima opsi ini jawaban yang tepat itu adalah bagian B, ius sanguinis. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu landasan hukum yang mengatur tentang warga negara adalah pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan. Jadi dari kelima opsi ini mana jawaban yang paling tepat? Jadi saya langsung bacakan dulu pasal 26 ayat 1 sampai 3. Kalian simak lalu kalian yang tentukan. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian pasal 26 ayat 2 menjelaskan tentang penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3 berbunyi, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Jadi dalam soal ini ditanyakan adalah pasal 26 ayat 2. Jadi jawabannya adalah bagian C. Penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sudah sangat jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara disebut A. Suku, B. Rakyat, C. Penduduk, D. Warga negara, dan E. Kewarganegaraan. Ada yang berpendapat ini adalah warga negara, ada juga yang berpendapat kalau jawabannya adalah kewarganegaraan. Sekarang simak pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Kamu yang tentukan jawabannya ya. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, arti kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara atau keanggotaan sebagai warga negara. Jadi sudah sangat jelas jawabannya adalah bagian E, kewarganegaraan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Warga negara merupakan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pernyataan tersebut terdapat dalam pasal berapa? Ayo, dari kelima opsi ini mana jawaban kamu? Oke, saya langsung jelaskan aja, kalian tentukan jawabannya ya. Ini pengertian warga negara dapat kita temukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa warga negara merupakan warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia, warga negara diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara dari negara itu. Nah, dari kelima opsi ini jawabannya adalah bagian D. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 menjelaskan pada soal. Oke, itulah tadi 11 soal yang terkait tentang warga negara dan pewarganegaraan. Semoga soal ini bisa menambah wawasan kamu dan informasi kamu dan memudahkan kamu menjawab soal-soal CPNS tahun 2021. Dan saya berharap semoga Anda bisa lulus menjadi pegawai
negeri sipil di tahun 2021. Amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini, dan yang penting adalah jangan lupa kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan di setiap channel ini mengupload video. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.